Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, kembali lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Java ya. Kita lihat nih kinerjanya menarik nggak ya di 2025 Q3 nih. Dan teman-teman perlu tahu ya, ini Java ini saham request. Jadi kalau teman-teman ada saham request, langsung tulis di kolom komentar ya, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi ya, ingat. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Java. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut ya. Kalau memang perusahaan yang menarik, jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Jadi oke ya, jadi kita untuk menilai Java, saya akan menggunakan biasanya 3 kriteria utama. Ya, ini berlaku untuk semua gitu. Untuk semua perusahaan yang listing di Bursa Efek. Yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Ya, jadi keuntungannya nyata, nggak cuman untung di atas kertas aja gitu. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya, enak, ada nilai tambah. Jadi kalau perusahaan yang bagi dividen ya jelas dia memperkaya seluruh pemegang sahamnya. Tapi kalau nggak bagi dividen ya, kalau saya asumsikan berarti perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat perusahaannya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi kan teman-teman tahu ya, kalau misalnya perusahaan yang IPO, komisaris dan direksi kan biasanya punya keluarga ya, jadi enak. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya turun terus, ya udah nggak peduli gitu ya, mereka udah didapat gaji ratusan juta untuk jabatan komisaris dan direksi, jadi udah nyaman, enak, ratusan juta masuk ke kantong mereka tiap bulannya pasti. Sedangkan kita pemegang sahamnya cuma dapat dari dividen dan dari capital gain, itu juga kalau naik harga sahamnya ya. Jadi makanya kita di awal itu memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak bagus ya, lagi rugi terus, harus kasih susah, utangnya terlalu tinggi, yang nggak akan bagi dividen ya. Jadi perusahaan tersebut pasti akan mengutamakan survival dulu ya, bertahan hidup. Nah, jadi makanya teman-teman udah tahu nih, ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastikan belinya itu pada saat under value ya, jangan beli di pucuk, jangan beli di harganya super premium, karena takutnya rawan koreksi, begitu koreksi, floating loss gitu, emang cut loss mau gitu ya, nggak yakin ya gitu ya, mau cepat cut loss gitu, karena kan kebanyakan dari kita bisa hold dulu agak lama ya gitu, menyangkut bertahun-tahun gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi makanya sebelum berinvestasi teman-teman harus gunakan akal sehat Anda ya. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang ya, hati-hati terhadap berita, isu, rumor gitu ya, analisis lebih lanjut. Kalau misalnya ada rekomendasi stock pick itu semuanya disikapi dengan bijak ya, dan juga jangan percaya kepada analis, dan jangan percaya sama saya juga gitu. Jadi teman-teman harus analisis sendiri ya, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut ya. Jadi makanya kita dalam berinvestasi harus pegang prinsip ya, harus sabar dan orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang besar sekali dalam jangka pendek, tuh nggak bisa ya. Dan fokus pada value ya, hitung dulu value-nya di awal dengan metode valuasi yang bisa teman-teman gunakan, baru nanti tentukan entry price-nya berapa. Nah, jadi kenapa si prinsip ini harus dipegang? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, ya enggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya di forum, di media sosial banyak yang bilang fundamental itu udah nggak relevan gitu ya, karena perusahaan nggak, yang bagus turun terus ya, yang jelek harganya naik, ya nggak akan ada hubungan dalam jangka pendek ya gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Cuman kembali lagi, tiap hari kan memang terjadi ya perusahaan yang buruk harganya digoreng naik gitu ya, memancing banyak investor masuk. Kembali lagi, perusahaan yang memang buruk dalamnya, dalam jangka panjang harganya turun lagi kok ya, parkir ke gocap atau lebih rendah gitu. Teman-teman udah sering lihat di berita ya, banyak perusahaan yang buruk parkir di gocap, delisting. Lihat, itu fakta semuanya ya dalam jangka panjang gitu ya, dan banyak meninggalkan investor-investor itu nyangkut di harga atas semuanya gitu ya, nggak bisa exit gitu, exitnya telat, ruginya besar gitu. Jadi mereka trauma lalu bilang koar-koar di media sosial investasi saham itu nggak bener gitu ya. Nah, padahal mungkin pendekatannya aja yang kurang tepat gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu kalau misalnya teman-teman memang biasa main di saham gorengan gitu ya, yang penting bisa exit dan memang udah tahu caranya gitu. Cuman kalau saya sih nggak cocok ya gitu ya, dulu pernah nyobain juga mungkin kurang cocok. Jadi kembali lagi ya, jadi teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai jadi investor yang seperti itu ya. Harus tahu dulu, karena dalam melakukan segala sesuatu itu harus tahu dulu basicnya ya, harus tahu dulu ilmunya. Dan jadi memang untuk si Java
Nanti kita lihat ya laporan keuangannya, kita analisis dari sudut pandang saya ya. Jadi ini hanya sebagian dari fundamentalnya, sebagian kecil. Dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaannya sampai 2025 Q3. Jadi yang sekarang berjalan Q4 gimana? Tahun depan gimana? 2 tahun lagi gimana? Nggak tahu gitu ya. Jangan tanya saya, teman-teman lah yang harus proyeksikan sendiri masa depannya cerah atau enggak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita hanya fokus di laporan keuangannya gitu ya, bukan pada harga sahamnya ya. Jadi buat saya memang penting gitu untuk baca laporan keuangan, karena dari laporan keuangan itu saya akan mendapatkan informasi ya. Si laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau enggak lagi sakit gitu ya. Nanti akan datanya akan dipindahkan ke Excel seperti ini yang teman-teman bisa download gratis ya kalau memang mau. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, kita langsung aja ke analisis. Tapi sebelum analisis saya mau minum dulu sebentar ya. Oke, analisis JPFA. Java yang dicek itu pasti riwayat pembagian dividen ya. Nah, kenapa riwayat pembagian dividen itu harus dilihat gitu ya? Karena tadi keuntungannya nyata. Dan untuk si Java ini saya nggak menemukannya riwayat pembagian untuk yang tahun buku 2023. 2023 ya. Karena di sini cuma ada interim 2024, terus cash dividend 2024 ya, yang tahun bukunya 2023-nya kemana nih? Berarti perusahaan ini waktu tahun buku 2023 dia nggak stabil. Ya lagi ada problem gitu. Problemnya apa nggak tahu ya, silahkan teman-teman cari aja infonya atau buka laporan keuangannya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu tahun buku yang dia nggak bagi dividen, saya biasanya nggak akan masuk kriteria ya, belum masuk. Kenapa? Karena belum stabil gitu ya, dia belum stabil gitu. Jadi otomatis ya perusahaan ini masih belum menarik lah buat saya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ini perusahaan bagus ya. Tapi kan tahun buku 2024 dia bagi dividennya, berarti udah mulai stabil lagi ya. Oke, kita langsung cek ke bagian kas tarakas ya. Di aset lancar. Nah, kenapa kas tarakas ini harus dilihat ya? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Uang ini punya fungsi ya. Uang dalam dompetnya punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau misalnya nilainya terlalu sedikit, ya bisa jadi operasionalnya terganggu ya, nggak bisa bayar gaji karyawan atau dan sebagainya, nggak bisa ekspansi usaha, nggak bisa bayar pinjaman gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau nilainya besar gitu, ini kan ada kenaikan ya. Kalau nilainya terlalu besar itu tanda tanya. Buat apa kasnya menumpuk ya, nggak efisien. Kenapa nggak dibagikan kepada kita aja pemegang sahamnya ya? Jadi misalnya bagi dividen lebih besar atau interim gitu lebih sering, atau mungkin ekspansi usaha supaya lebih besar, bayar pinjaman ke bank yang masih ada supaya beban bunganya ringan, atau buyback saham aja yang untuk mengurangi jumlah saham beredar supaya nanti EPS dan DPS nanti lebih besar dan yang diuntungkan itu adalah kita pemegang sahamnya ya, paham ya. Nah, oke, setelah itu langsung cek ke bagian ekuitas. Salah pencet ya. Ekuitas selalu pilih langsung saldo laba ya. Nah, yang ini nilainya. Nah, kenapa saldo laba ini penting ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Java ini dulu pertama kali berdiri, ini tahun berapa nggak tahu, sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 14,2 triliun ya. Ini terbukti untung, terbukti profit, dan keuntungannya nyata karena dia udah mulai bisa bagi dividen lagi gitu ya. Jadi kalau nggak bagi dividen ya tanda tanya ya. Nah, jadi ini memang penting ya, karena kalau perusahaan yang rugi terus dia nggak punya saldo laba, biasanya defisit. Dan kalau defisit ya berarti dia masuk kategori perusahaan bermasalah menurut saya. Jadi kalau perusahaan yang bermasalah, mau harganya digoreng berkali-kali lipat, ya saya nggak akan tertarik untuk beli ya gitu. Oke, kita langsung aja ya ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini ya subtotal. Salah. 7979 ya. Nah, ya udah kita pindahkan, angka udah sama. Ini lihat ada rasio saldo laba terhadap modal awal, ini nilainya 3,5 ya. Jadi si Java itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,5 kali modal awalnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis modal awalnya 1 miliar, ini telah menghasilkan total profit 3,5 miliar, dan itu di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini bagus sekali, baik sekali gitu secara struktur modal ya, secara profitabilitas baik ya. Dan untuk perusahaan yang baik seperti ini ya dihargainya premium ya, PBV 1,7 ya. Kalau saya carinya memang yang di bawah 1 ya. Jadi ini premium, cuma nggak tahu, balik lagi
masalah harga aja ya. Buat teman-teman mungkin bisa aja 1.400 di PBB 1,7 ini murah, bisa jadi gitu ya. Kembali ke selera teman-teman ya. Oke, langsung lanjut ke bagian profitabilitas ya di laporan laba rugi. Langsung pilih penjualan. Nah, perusahaan yang bertumbuh itu perusahaan yang net sales-nya atau revenue itu cenderung naik seperti ini. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia dibutuhkan oleh customer yang relevan gitu. Dan ini ada kenaikannya, revenue-nya bagus, pendapatannya ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya. Nanti keluar laba bruto. Ya nih. Penting laba bruto itu harus dilihat gitu. Kenapa? Karena laba bruto ini adalah untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya, jauh di atas harga modalnya, lewat gross profit marginnya. Jadi misal teman-teman lihatnya gross profit margin ini 20%, ya. Berarti teman-teman menjual barang 100.000, itu ambil profitnya cuma 20.000. 80%-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Jadi carilah GPM yang setebal mungkin sesuai dengan sektornya. Ya gitu. Dan untuk gross profit ini dia bagusnya ada kenaikan, bagus. Nah, karena semakin besar gross profit, nanti akan semakin besar net profitnya, karena si laba bruto ini nanti akan dikurangi oleh beban operasional, beban penjualan, pemasaran, beban administrasi, beban gaji, beban apalah terserah, beban keuangan, beban pajak, nanti keluar laba bersih yang ini nilainya. Nah, laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi ya. Jadi berita di medsos semuanya fokusnya pasti ke laba bersih, sudah pasti ya, karena kan ya perusahaannya untung atau enggak, simpel gitu ya. Nanti keluaran NPM-nya berapa, ROE-nya sekian, dan perusahaan ini udah dihargai cukup murah secara PR-nya di bawah 10 ya, ini PR-nya 9. Oke, setelah itu langsung kita cek ke bagian arus kasnya ya. Jangan pernah berhenti di laba rugi ya. Jadi kalau teman-teman mau naik level gitu ya investornya, biasa kalau pemula dia berhenti di laba rugi gitu, karena kan ya di seminar-seminar bahkan Pak Lo Keng Hong juga kan bilang, lihat laba ruginya perusahaan, carilah perusahaan yang untungnya besar gitu ya. Kalau pemula seperti itu. Tapi kalau udah naik level, biasanya nanti melihat laba bersihnya berasal dari mana, apakah organik atau dari lain-lain gitu. Nanti mungkin naik level lagi, kita lihat juga rasio lainnya. Naik level lagi nanti lihat sekarang laporan arus kasnya dong. Ya, laporan arus kas ini sering dilupakan oleh berita dan analis. Kita kan jarang dibahas, cari aja coba ya. Padahal ini penting untuk apa? Memvalidasi si pendapatan, untuk memvalidasi uang yang masuk yang dibayarkan customer itu kepada perusahaan lewat dari ini penerimaan pelanggan. Nah, inilah yang paling atas. Ya, kini kita pindahin dulu. Nah, kenapa gitu ya harus dilihat gitu? Karena gini, pencatatannya sila pendapatan itu dia secara akrual. Jadi dia ditulis dulu ya, uang yang diterima atau enggak itu gimana nanti. Nah, tapi kalau penerimaan kas dia cash base, jadi berdasarkan uang yang diterima. Jadi misalnya si Java ini dia bilang pendapatan 43 triliun, uang yang diterima cuma 42 triliun. Ya 42,8 ternyata. Ini rasionya tinggi ya, 99%. Artinya bagus, artinya customer tuh bayarnya selalu full. Ya kalau bayarnya kalau misalnya rasionya ini 50%, jadi ibarat teman-teman itu menjual barang 100 juta, customer cuma bayar 50 juta. Tapi di pendapatan ditulisnya 100 juta. Gitu ya, rendah. Cari rasio yang setinggi mungkin. Ya, jadi supaya nggak ada utang gitu, nggak ada piutang-piutang, nanti nggak tertagih gitu ya. Jadi rasio setinggi mungkin, karena tadi uang kas itu punya fungsi untuk tadi bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Sekarang udah terima nih 42,8 triliun, bayarlah ini supplier, bayarlah gaji karyawan, bayar nih bunga nih pajak gitu ya, nanti keluar net CFO yang ini. Ya, wajib positif ya, net CFO itu wajib positif karena artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai yang nyata dari bisnisnya ya. Jadi uangnya tuh nggak habis hanya buat bayar supplier, karyawan aja gitu. Kalau teman-teman punya bisnis, kalau uangnya habis untuk bayar karyawan doang, dapat untung nggak gitu ya? Ya nggak ada uangnya gitu ya. Tapi beda gitu ya, karena kalau teman-teman bisnis kecil-kecilan itu laba rugi itu sama dengan arus kasnya. Nah, tapi kalau udah skalanya perusahaan seperti ini, dia kan ada piutang gitu, udah ada mainin utang gitu. Jadi maka ada laba rugi yang secara akrual dan juga arus kasnya yang cash base gitu. Jadi ini harus seimbang dilihatnya ya. Dan ini kita lihat ya, penerimaan kas naik, net CFO-nya juga naik ya, ini baik sekali ya. Nah setelah itu sisa uangnya digunakan untuk apa? Ekspansi usaha.
Tuh ya, harus untuk aktivitas investasi nilainya negatif seperti ini ya. Cari yang negatif, karena kalau dia negatif artinya perusahaan itu semakin lama semakin besar ya, berekspansi tuh. Beli aset tetap, beli tanah yang belum dikembangkan, beli aset hak guna, bla 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 gitu ya. Jadi nilainya harus yang negatif ya, berekspansi. Setelah itu kita lihat di aktivitas pendanaan ya, atau bahasa saya itu aktivitas pinjaman ke bank. Ya, lihat nih. Nilainya positif ya yang ini. Kenapa? Karena dia tuh menerima utang bank jangka pendeknya, dia ambil pinjaman ke bank. Kalau dia ambil pinjaman ke bank berarti kan ada bunga yang harus dibayarkan gitu. Jadi bunga pinjaman itu harus dilihat ya, jangan terlalu besar. Yang penting terkontrol supaya apa ya, beban bunganya ringan. Gitu, beban bunga ringan ya, kita pemegang saham nanti akan dapat uang kas lebih gitu, ada sisa. Gitu. Tuh kalau misalnya dia bayar utang tuh dilihat nilainya negatif. Dibayar dividen nilainya negatif. Ya tuh, ini kita lihat semuanya nilainya ini ya. Nah, ini bagus lihat ya. Dia menerima dia bayar utang bank jangka panjang 843, tapi dia terima utang bank jangka panjangnya sedikit ya. Tuh jadi dia berasa. Jadi kalau dia nilai negatif, perusahaan itu artinya bayar dividen atau enggak berusaha untuk melunasi pinjaman yang ada. Gitu ya. Dan ini polanya bagus sekali ya, dia plus min gitu dan ada uang sisa gitu. Jadi uang dari operasional bisa ekspansi usaha, bisa bayar pinjaman, bisa bayar dividen, masih ada sisa, ada kenaikan kas. Ini bagus sekali polanya. Ya, nah kalau di periode yang sebelumnya dia ada penurunan kas, tapi bukan selalu buruk gitu ya, nggak selalu buruk. Oke, jadi kita udah pindahkannya si Japfa. Jadi Japfa ini adalah perusahaan yang baik ya, karena dia udah mulai stabil lagi, awal yang baik kembali gitu ya. Jadi dia 2024 udah bisa bagi dividen lagi nih, bagus ya, saldo labanya positif, telah menghasilkan total profit itu 3,5 kali modal awalnya. Dan untuk perusahaan ini dihargainya PBV-nya agak mahal 1,7, tapi secara profitabilitas secara PR udah cukup murah ya, di bawah 10. Dan untuk pola arus kas yang sekarang ini dia sangat baik ya, sangat baik gitu, bagus sekali, ada kenaikan kas. Jadi kalau yang tahun buku 2024 kita meskipun ada penurunan kas, dia bisa bagi dividen. Tahun depan ini kemungkinan besar juga bagi dividen, kemungkinan besarnya, karena ini polanya sehat. Tinggal nanti divalidasi aja di laporan keuangan 2025 Q4-nya ya, tahunannya gimana. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk Japfa gitu ya. Sekali lagi kalau teman-teman ada request saham, boleh sampaikan di kolom komentar ya, nanti akan saya jadwalin kita bahas. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan juga ya di kolom komentar supaya supaya nanti bisa saya jawab gitu. Jadi teman-teman itu nggak kebingungan gitu ya, malu bertanya sesat di jalan gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi ya biasakanlah gitu ya, kalau memang nggak ngerti tanyakan gitu ya, karena banyak juga ya di video-video lama gitu ya, banyak rekan-rekan itu yang nanya, Pak Edwin ini yang berkaitan tentang Excel ini apa, tahu dari mana gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, saya dengan senang hati akan bantu jelasinnya supaya lebih paham gitu. Karena kembali lagi ya, channel saya ini dibuat hanya ya untuk edukasi lah gitu ya, sebagai wadah untuk saya juga bisa sharing lah analisis laporan keuangan saham gitu. Saya biasa lakukan ini memang dari 2016 sampai sekarang. Jadi baru ada sekarang kesempatannya bisa sharing gitu ya, berbagi analisis gitu. Dan kembali lagi ya teman-teman, sekali lagi cek kembali Japfa ya kalau memang menarik gitu, karena kan masih banyak rasio-rasio yang belum saya bahas gitu ya, seperti rasio lancarnya, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, terus turnover rasionya. Silahkan teman-teman analisis lebih lanjut ya gitu. Dan ya paling sedikit bonus kita lihat juga ya si rasio lancarnya gitu, tadi disebut ya, ini 19,6 ya, ini 16 ya, berarti rasio lancarnya di atas 1 ya, dia bagus ya. Untuk rasio kas jangka pendeknya 1,7. Ini utang banknya mah agak besar ya, ada utang obligasi juga, jadi mungkin secara kas ya mungkin kalau secara dia operasional dia baik seperti ini pasti bukan masalah ya, dia masih bisa bayar untuk pinjaman-pinjamannya. Dan secara DER 19 ya, ini DER memang dia agak lebih besar ya, DP lebih dari 1 gitu. Cuman kembali lagi, kalau selama dia terkontrol gitu ya, dia berarti aman untuk jangka pendek dan jangka panjang gitu. Kembali lagi teman-teman harus analisis sendiri gitu ya. Dan kalau memang udah tahu bagus atau enggak, semuanya kembali lagi ke harga ya, cocok atau enggak, murah atau enggak ya, menurut masing-masing. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.